Apakah sudah full screen belum ya? Sudah, Prof. Sudah full screen ya. Ini saya mencoba mempraktekkan smart presentation ini ya. Jadi lebih dari satu screen supaya bisa juga mencoba berinteraksi. Ya, kita yang pertama ini kita membahas 3 hal ya tentang pertama adalah pergeseran dari pemerintah atau government kepada kepemerintahan atau tata kelola mungkin ya lebih sering kita gunakan atau governance. Mungkin saya akan membatasi ya diskusi unsur dimensi filosofis ya supaya kita mungkin juga bisa lebih empiris lah gitu ya. Lalu mungkin yang kedua ini yang paling take away ya untuk bahan diskusi itu adalah memahami unsur-unsur minimal lah yang perlu kita deteksi atau perlu kita bangun ya ketika mendesain suatu tata kelola perkotaan. Lalu yang ketiga ini mungkin lebih banyak pengayaan atau pendalaman ya. Secara umum model-model seperti apa yang berkembang ya menurut literatur maupun menurut empiris begitu. Yang sebetulnya ini tidak membatasi tapi bisa menjadi refleksi atau misalnya inspirasi gitu ya. Atau benchmark lah sebetulnya model seperti apa, plus minusnya seperti apa. Tetapi sejauh yang saya amati dan ikuti, sebetulnya pada akhirnya model tata kelola itu akan unik ya. Sehingga nanti dalam diskusi juga kita akan membuat tema dan pada akhirnya harus kasuistik gitu ya. Kalau tidak jelas kasusnya agak sulit kalau berbicara tata kelola gitu ya. Nanti mungkin di paruh kedua. Ya. Baik. Ya, pertama adalah tentang sebelum kita berbicara governance, akan sulit kita memahami kalau kita tidak konsensus ya apa itu government atau pemerintah gitu ya. Ini sebenarnya dari awal pun bisa menjadi bahan diskusi gitu ya. Dan akhirnya open ended ya. Tetapi mungkin ada beberapa hal prinsipil yang baiknya bisa kita sepakati nanti karena kalau tidak jadi tidak produktif kita nanti berdiskusi. Nah, pertama government itu apa? Nah, sebetulnya government dan governance itu kalau dalam matematikanya itu hubungan himpunannya agak rumit ya. Jadi kalau kita katakan government saja tanpa ada governance ya secara definisi dasar atau umum itu kan government itu aktivitas atau proses pemerintahan gitu ya. Sehingga dalam konteks ini tata kelola dan government itu bisa jadi sama dengan gitu ya. Jadi nanti hubungan government governance itu bisa government sama dengan tata kelola gitu ya. Kalau kita gunakan definisi yang atas ini. Tetapi nanti dalam bahasan berikutnya nanti akan kita lihat apa namanya bisa juga government itu himpunan bagian dari tata kelola gitu ya. Lalu bisa juga beririsan. Jadi tergantung konteks dan dalam konteks apa dua kata ini digunakan gitu ya. Nah sekarang saya berbicara hanya kata government saja. Ini mungkin saja sebetulnya berbicara tata kelola. Nanti kita bahas lagi. Ada lagi definisi lain adalah kondisi aturan yang tertata gitu ya. Jadi kita membayangkan suatu kota gitu ya, kawasan gitu ya. Yang jelas di sana ada aturan gitu ya dan orang berinteraksi dan melaksanakan aturan atau berurusan dengan aturan dalam aktivitasnya. Nah, berarti di sana ada government gitu ya.
jalan government. Tapi kalau ada suatu masyarakat atau kota aturannya tidak jelas, tidak ada punishment, tidak ada apa namanya, tidak ada proses decision making bersama di sana gitu ya, yang menyangkut kepentingan masyarakat atau kota itu, maka kita bisa mengatakan di sana tidak ada government. Nah, mungkin yang paling simple ya dan sangat mudah dipahami oleh orang awam tuh mungkin nomor 3 ya. Government itu ya orang-orang atau individu atau kelompok individu ya yang ditugasi untuk mengatur gitu ya. Dan ini menjadi kata dasar dari governor sebetulnya ya. Dalam definisi harfiah awalnya governor itu bukan hanya pemimpin suatu provinsi sebetulnya. Tetapi dia adalah di awalnya adalah orang yang ditugasi untuk mengatur urusan masyarakat di suatu kawasan gitu ya, kota gitu ya, kalau konteksnya spasial. Karena sebenarnya agak di luar ini, bisa juga kita berbicara tata kelola yang non-spasial, dan itu mungkin agak di luar pembahasan kita ya. Kita sesuai dengan judul apa namanya ini pelatihan kita akan membatasi berbicara government dan governance ini adalah tata kelola yang ada dimensi spasial ya, satu yang perlu kita sepakati nih. Lalu yang kedua adalah fokusnya pada level perkotaan atau kawasan ya, subnasional. Jadi kita tidak berbicara secara mendalam tentang pemerintah level nasional ya, meskipun tidak terelakkan nanti gitu ya, tetapi itu bukan fokus kita. Lalu yang ketiga, government juga adalah satu cara, metode atau sistem di mana di dalamnya masyarakat tertentu diatur gitu ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya, sebetulnya 4 aspek ini mungkin saling melengkapi ya. Mungkin akan lebih lengkap kalau kita definisikan government meliputi keempat ini. Jadi ada aktivitasnya, ada prosesnya gitu ya. Ada aktornya, ada orang-orangnya gitu ya. Lalu ada aturan, rules gitu ya. Jadi kalau ada kumpulan orang ditugasi tapi tidak ada aturan, maka sejatinya itu bukan government atau mungkin bukan good government lah setidaknya. Lalu yang keempat ada cara, metode, sistem gitu ya. Ada approach gitu ya yang digunakan untuk mengatur gitu ya. Gitu. Nah, tetapi sejak tahun akhir 90-an kali ya, seiring dengan apa namanya, gelombang neoliberalisme sebetulnya ya, dari sejak akhir 80-an ya, kalau kita baca literatur fenomena globalnya itu sebetulnya di era Margaret Thatcher di Inggris, lalu di Amerika itu Ronald Reagan ya, itu yang men-switch bahwa ternyata government yang kita pahami sekarang ini bajunya kesempitan gitu ya, untuk mengatasi persoalan yang semakin gemuk begitu ya. Jadi bajunya udah cukup gitu, tidak cukup muat lagi, sehingga muncul istilah governance gitu ya. Tadi pada awalnya government dan governance ini sebetulnya tadi ya bisa dianggap sama, tetapi kalau kita bahas secara tersendiri governance tata kelola itu sebetulnya di literatur awal yang mengkonseptualisasikannya ini cenderung kepada networks ya, networks apa namanya, sistem ya. Jadi seling beberapa ya, ini lebih kompleks lagi dari government ya. Pertama dari sisi pengorganisasiannya, dia tuh self organization gitu ya. Jadi kalau government itu bisa ditunjuk gitu ya secara top down gitu ya. Kalau governance itu justru penekanannya di sana ada proses yang alamiah, naturalistik atau bottom up gitu ya. Lalu di mana aktor-aktor yang terlibat itu di sana
berinteraksi secara lebih banyak berinteraksinya dua arah gitu ya. Beda kalau tadi government itu lebih identik dengan penugasan begitu ya, top down vertikal. Kalau governance ini lebih banyak penekanannya pada interaksi yang horizontal dan dua arah, bukan komando. Nah, terus ada dimensi saling ketergantungan antar aktor gitu ya. Jadi unsur-unsur dasarnya sama ya. Tadi ada aktor gitu ya. Lalu ada apa lagi? Proses nanti ya. Lalu ada metode gitu ya. Nah, ini sebetulnya di antara proses yang terjadi metodenya dia lebih kepada tadi apa? Horizontal gitu ya. Lalu saling ketergantungan ini juga mengindikasikan cara ya. Cara atau mode yang dilakukan di mana bukan lagi rantai komando gitu ya, tetapi saling ketergantungan gitu ya. Nah, lalu lingkup urusan itu lebih luas dari sekedar urusan pemerintahan gitu ya. Karena mungkin ketika berbicara government, kita sering terjebak kepada ya semua itu dalam kacamata pemerintah, dalam kewenangan pemerintah gitu ya. Sementara kenyataan empirisnya bagaimana kota itu berkembang, dibangun, itu mungkin pemerintah itu berperannya berapa persen sih begitu ya. Syukur-syukur tidak menjadi macan kertas saja gitu kan, ekstrimnya. Ternyata mungkin coba saja yang teknis saja ya, perubahan guna lahan di sini saya lihat ada banyak ahli GIS. Coba berapa persen sih ambil contoh satu kota, berapa persen sih perubahan guna lahan itu dilakukan pemerintah, berapa persen dilakukan oleh bukan pemerintah. Nah, bagaimana kita ingin mengendalikan atau mengarahkan perubahan guna lahan sementara gitu ya, kebanyakan perubahan itu bukan dilakukan oleh kita sendiri gitu ya. Artinya di sini ada necessity, kebutuhan dalam decision making ini nggak bisa pemerintah sendiri gitu ya. Mungkin saya ambil contoh yang banyak saya teliti itu, kebetulan saya suka meneliti yang belum jelas begitu ya. Belum jelas dengan maksud mungkin ada kejelasan di sana, kalau tidak ya banyak hal yang ekstrim terjadi begitu ya, seperti pembangunan kawasan-kawasan perkotaan baru gitu ya di sekitar metropolitan begitu ya. Ketika rencana pemerintah bilang apa, ternyata aktor di lapangan itu berbeda begitu ya. Jadi ini seperti dua dunia yang berbeda gitu, yang dunia yang nyata yang mana ini ya. Kadang jadi bingung sendiri gitu, apakah kita perencana ini berada di dunia nyata atau di dunia angan-angan begitu. Nah, disinilah tata kelola diantaranya berusaha mensinergiskan atau mengkonekkan ya dua dunia yang seolah berbeda, karena tadi dunia pemerintah ternyata tidak selalu sama dengan dunia nyata begitu ya. Tata kelola mengubah batas-batas ya. Jadi pertama, urusan itu ternyata lebih luas dari sekedar urusan kewenangan pemerintah ya ketika kita mengendalikan, membangun atau merencanakan kota. Kedua juga ternyata batas-batas itu tidak setegas yang kita bayangkan di peta-peta rencana pemerintah begitu ya. Ini batas administrasi, ternyata kenyataannya itu mungkin sekian persen lah merefleksikan batas kehidupan nyata gitu ya. Urusan-urusan yang memang terjadi atau penting atau berkontribusi dalam perkembangan suatu kota. Bahkan cenderung semakin buram batas itu. Lah, karena kan yang care dengan batas administrasi kan pemerintah saja gitu ya. Sementara apakah misalnya komunitas ojek, komunitas apa itu, dia tahu nggak sih batas kota Bekasi itu di mana begitu kan? Apakah aktivitas dia sehari-hari mempertimbangkan batas kota itu gitu ya? Atau kita tanya developer dan seterusnya begitu ya? Ketiga, interaksi
antar anggota ini disebabkan oleh kebutuhan untuk bertukar sumber daya dan menegosiasikan tujuan bersama. Nah, ini penting karena di antara kenapa tadi baju pemerintah serasa kesempitan, artinya sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk mengenforce idealisme yang ingin diwujudkan dalam suatu kota atau untuk mengendalikan perkembangan itu terbatas gitu ya. Dan ternyata ada aktor-aktor atau kelompok lain yang memiliki sumber daya penting tapi tidak kita miliki gitu ya. Di sini luas ya sumber daya ini. Bisa sumber daya SDM tentunya gitu ya, kemampuan aparatur gitu ya, bisa finance gitu ya, apalagi yang nyata misalnya ingin membangun infrastruktur tertentu, APBD tidak cukup. Itu sangat klasik saya pikir untuk negara yang sedang membangun cepat seperti Indonesia, tapi di tengah tadi neoliberalisme gitu yang berkembang. Lalu bisa jadi sumber daya itu adalah teknologi begitu ya, terbatas begitu ya. Bagaimana ingin merealisasikan kota yang lebih efisien bisa secara energi gitu ya, nggak punya teknologinya gitu ya. Ternyata ada suatu perusahaan atau yang memiliki kemampuan itu gitu ya, atau negara lain, kota lain yang punya kemampuan itu. Nah, lalu juga keterbatasan dalam tidak hanya mencapai tujuan, tapi juga bahkan untuk memformulasikan tujuan gitu ya. Karena sejauh mana pemerintah per se ini bisa secara komprehensif gitu ya, multi perspektif membangun tujuan untuk kota itu gitu. Apakah sekedar pemerintah cukup representatif gitu ya? Apakah pemerintah tahu semua persoalan dan cara menyelesaikannya? Atau kita perlu berinteraksi atau bahkan bernegosiasi dengan aktor-aktor penting yang berkontribusi dalam pembangunan di kota itu gitu ya, sehingga terbentuk tujuan yang lebih representatif dan atau tujuan yang lebih realistis gitu ya. Jangan sampai kita ingin membangun Disneyland di Kepulauan Maluku gitu ya, tapi tidak ada investor, tidak ada infrastruktur, mungkin kalau dipaksa dibangun perlu puluhan tahun begitu ya, atau ya banyak hal lah gitu ya. Lalu yang keempat, interaksi yang terjadi mirip permainan gitu ya, game-like interaction gitu ya. Apa maksudnya permainan? Ini bukan main-main ya. Bukan berarti kita menata kota main-main gitu ya. Tetapi maksudnya bahwa bayangkan kita bermain lah, masa kanak-kanak atau bermain olahraga begitu ya. Kita itu di situ sebagai pemain, tapi juga at the same time bersama-sama membangun aturan gitu ya. Main petak umpet misalnya nggak boleh, disepakati aturannya seperti apa gitu ya, atau dievaluasi lagi. Jadi intinya yang batas yang semakin buram itu tidak hanya batas-batas kewenangan ya, jadi batas objek yang dikelola, juga batas antar aktor ya. Sebetulnya mana sih urusan pemerintah, mana urusan swasta, itu juga makin buram gitu ya. Nah, juga batas antara aturan dan yang diatur gitu ya. Kalau dulu dalam definisi dasar pemerintah, aturan come first gitu ya. Ada aturan, lalu aktor masuk mengikuti aturan yang sudah didesain oleh pihak eksternal begitu ya, entah di atasnya atau given gitu ya. Nah, sementara dengan governance terjadi interaksi antara aturan dan yang diatur atau aktor gitu ya. Memang aturan itu dibuat untuk mengatur aktor begitu ya. Tapi at the same times ini evolving gitu ya.
berevolusi. Aktor-aktor ini juga sambil jalan terus mengadjust, berkontribusi atau mengusulkan perubahan aturan gitu ya. Jadi dua arah gitu ya. Dua arah. Tidak seperti, intinya aturan itu bukan kitab suci yang tidak boleh diubah gitu ya. Justru jadi tidak satu arah karena ada aturan mengatur aktor. Tapi bisa dua arah. Karena ada aktor maka dibuatlah aturan begitu. Lalu yang terakhir ini negara memberikan otonomi yang signifikan kepada jejaring aktor adalah terjadinya sebagai konsekuensi otonomi negara ya, terutama pemerintah pusat itu semakin dibatasi atau sejumlah otonomi diberikan kepada pihak lain gitu ya. Entah itu pemerintah daerah kalau ke bawah atau bahkan ke apa namanya seperti asosiasi gitu ya, ASEAN, G20 itu di atas pemerintah pusat atau ke samping ke non pemerintah gitu ya. Nah, jadi di sini tidak hanya pemerintah, apalagi pemerintah pusat saja yang memiliki otoritas dan tanggung jawab gitu ya dalam mewujudkan tujuan suatu kota gitu ya. Itu banyak aktor lain yang ada shared responsibility. Nah, tapi yang terakhir ini perlu dicatat. Kadang kita terjebak kepada apa ya? Kita berpikir ya negara ini, pemerintah itu ya hanyalah bagian dari aktor yang ada gitu ya. Tetapi sebetulnya nanti apalagi satu model governance itu ya walau bagaimanapun pemerintah itu dalam banyak kesempatan dia aktor yang unik begitu ya. For many reason lah tergantung konteksnya ya. Bisa jadi karena pemerintah itulah yang paling representatif ya di antara aktor yang lainnya gitu misalnya. Dan banyak alasan lain. Ya. Nah, itu tata kelola ya. Mungkin kalau ada yang tidak paham atau tidak setuju dengan yang sementara saya sampaikan boleh ya. Atau ada yang tidak jelas bisa mulai bertanya atau memberi pendapat ya. Nah, kalau tidak ada saya akan masuk kepada lalu apa sih unsur-unsur tata kelola itu begitu ya. Karena ini menjadi apa ya? Hal-hal penting yang perlu kita pertimbangkan atau kita bangun ketika mendesain, memformat suatu tata kelola. Dan mungkin dua slide ini yang paling apa namanya ya? Paling referensi penting untuk nanti diskusi kelompok di paruh kedua ya. Jadi ini dua slide ini wajib dipahami oleh semua dan atau disepakati ya. Karena ilmu tata kelola itu ilmu yang kompleks ya. Jadi beda dengan ilmu hukum fisika ya. Jadi ada yang bisa kita sepakati. Di sini saya akan menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 unsur esensial lah gitu ya. Sebetulnya lebih dari 6 ya, tapi mungkin yang minimal yang menjadi kerangka penting ya dalam mewujudkan satu tata kelola yang diharapkan atau yang baik ini setidaknya ini ada 6 ini ya. Ini saya kena tugas ini jadi seperti harus membuat paper tersendiri ini ya. Karena perlu diakui di literatur tata kelola itu banyak yang tidak terlampau operasional ya. Jadi kalau kita mau melakukan pelatihan seperti apa itu tidak mudah ya. Jadi saya coba peras ya kira-kira minimalnya apa.
tata kelola itu pertama adalah pertimbangan ya. Kalau dalam menyusun rencana itu analisis eksternal dan internal lah begitu ya, yang mendekati itu. Tapi ada beberapa hal yang unik ya, emphasize yang perlu kita pahami. Di sini saya bagi ada pertimbangan ke belakang, ke depan ya. Ini juga istilah saya sendiri ini ya, supaya memudahkan ya. Nah, kadang kalau memudahkan itu pasti ada upaya simplifikasi gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang apa kok mungkin ya ada 5-10% ini nggak pas, tapi ini buat orang supaya gampang, ini memudahkan gitu ya. Pertama pertimbangan ke belakang, yaitu di sini kalau secara teoritis itu adalah lembaga atau institution gitu ya. Nah di sini juga sekaligus kita perlu memverifikasi atau merevisi ya. Karena seringkali dalam konteks diskursus praktis bahkan akademis di Indonesia, seringkali tata kelola governance itu diasosiasikan sama dengan lembaga atau institution. Padahal itu beda. Fundamentally, analytically berbeda begitu ya. Kita sering tercampur ya, pemerintah, tata kelola, institusi. Kita pikir itu hal yang sama, padahal beda ya. Tadi kalau tata kelola kan kita sepakat ya, saya asumsikan sepakat. Kalau tidak ada yang komentar, ini saya tidak lip service ya. Mungkin ada yang literatur baru yang Ibu baca Pak, nggak begitu, itu sangat mungkin ya. Karena saya juga pengguna ya mungkin mengembangkan teori tata kelola, tapi saya lebih pragmatis karena kebutuhan ternyata untuk membangun kota itu tanpa tata kelola jadi repot ya di Indonesia gitu ya. Jadi saya agak pragmatis membangun, mungkin akan beda kalau yang menyampaikan ahli administrasi negara ya. Jadi saya ada comot-comot secara mana yang memang penting gitu. Jadi kalau tata kelola atau pemerintah tadi ada aktivitas, ada aktor, ada proses, ada metode ya. Nah, sementara kalau lembaga, institusi itu apa? Itu adalah struktur ya. Mungkin bahasa yang paling umum ya, yang bisa mengganti kata lembaga supaya tidak tercampur dengan kata tata kelola itu adalah struktur. Tapi bukan struktur seperti orang teknik sipil ya. Di sini ada yang backgroundnya teknik sipil nggak ya? Ya, saya Pak. Ada. Pak siapa? Andi Pak. Pak Andi ya? Ya. S1 ya, teknik sipil ya? Ya, S1-nya dari sipil. Nah, karena sebetulnya analoginya sama. Mungkin Bapak bisa memberi ini ya. Sebetulnya berbicara bangunan sipil ya, komponennya ada apa saja, ada apa sih uniknya struktur dibanding komponen lain? Bapak bisa membantu tidak? Karena mungkin kita lebih mudah membayangkan sebuah bangunan gitu. Ya, struktur itu kalau dijelaskan secara mudahnya itu adalah gambaran bagaimana bentuk suatu bangunan. Struktur gedung, jadi bentuknya nanti adalah gedung. Struktur jembatan, bentuknya adalah jembatan. Jadi berkaitan dengan dasar suatu bentuk, Pak, kalau menurut saya. Dasar dari suatu bentuk ya, bentuk maaf. Ya. Ya, saya kira itu definisi yang sangat memudahkan ya, bahwa struktur itu adalah suatu unsur yang dasar fundamental dari apapun begitu ya. Kalau di sipil mungkin dari suatu bangunan itu adalah bagian fundamental, bagian suatu dasar landasan dari bangunan. Dalam masyarakat juga sama, ada struktur itu sama, dia adalah suatu landasan gitu ya, dasar sesuatu yang menjadi tulang begitu ya, tulang, backbone gitu ya dari suatu tatanan masyarakat dan kota gitu ya. Nah, struktur ini ada struktur yang formal, ada yang informal. Nah, kalau dalam konteks sosial ya, struktur ini adalah dia mempengaruhi perilaku aktor dan hubungan antar aktor gitu ya.
Jadi ibaratkan tulang dalam tubuh kita ya, dia mempengaruhi bentuk tubuh kita, tulang itu gitu ya. Postur tubuh kita itu sangat dipengaruhi oleh tulang kita seperti apa. Jadi dia mempengaruhi perilaku aktor. Contohnya apa? Ya ini kalau membahas sendiri mendalam ini sebetulnya minimal satu sesi sendiri. Jadi saya coba ini loh ya. Contohnya ada aturan ya, aturan, peraturan, undang-undang ya, perpres dan lainnya gitu yang formal itu. Lalu norma gitu ya, norma-norma sosial ya. Misalnya dalam konteks perkotaan norma apa ya misalnya